Di video kali ini saya akan menjelaskan metode kedua untuk memisahkan komponen tetap dan komponen variabel pada biaya campuran, yaitu metode scatter plot. Jadi data yang saya gunakan ini sama dengan yang metode yang pertama atau metode titik tinggi rendah. Jadi pertama saya ingin memvisualisasikan data ini. Jadi keunggulan metode scatter plot kan kita bisa melihat data secara visual ya. Jadi ini saya blok dulu, kemudian insert, kita pilih yang ini, yang scatter ya, yang titik-titik aja. Kemudian di sini saya pengen ngasih nama yang sebelah sumbu Y ini saya pengen ngasih nama biaya, yang sebelah sumbu X ini saya pengen kasih nama unit. Caranya adalah ini kita klik aja plusnya, kita centang axis titlesnya, kita ganti. Ini biaya, kemudian yang ini adalah unit ya. Kemudian misalnya ini judulnya metode scatter. Begini. Oke. Setelah itu ini kebetulan scatter plotnya bagus ya. Jadi memang ini lumayan bagus, maksudnya adalah range-nya ini 0 sampai 4000 itu karena kita tertingginya 3750, ini kan bagus. Kadang kan ada scatter plotnya yang hanya titik-titiknya tuh jauh, jadi kita dapat tabelnya tuh jelek. Jadi misalnya kalau kita pengen merubah itu, merubah range-nya, jadi yang di sini kan 0 sampai 4000. Misalnya kita mau rubah menjadi 5000 misalnya. Kita tinggal klik 2 kali aja. Kemudian kita beri batas minimum dan batas maksimumnya di sebelah sini. Maksimumnya misalnya 5000. Kita enter aja. Nah, dia langsung otomatis menyesuaikan gitu. Kemudian begitu juga kalau misalnya kita pengen ini yang diganti, x-aksisnya yang diganti, kita tinggal klik 2 kali, maksimumnya aja yang diganti. Misalnya di sini kita ganti 500. Oh, nggak bagus ya. Misalnya kita tetapkan aja. Ini contohnya aja kalau misalnya mau diganti. Kemudian selanjutnya ini kita sudah punya garis-garisnya, kita sudah punya titik-titiknya. Yang selanjutnya di metode scatter plot ini sebenarnya kita bisa langsung melihat persamaan kalau kita pakai regresi. Jadi caranya di sini di plus tadi, tanda plus ini kita klik grid line lah ini. Jadi dia seolah-olah ada garis lurus, jadi seolah-olah dia linear. Ini kan asumsi kita persamaan biaya itu linear ya. Tapi sayangnya kalau kita tarik garis lurus seperti ini, titik-titiknya itu ada beberapa yang ada di garis, kemudian ada beberapa yang dia lepas dari garis ya. Jadi ini kayak titik kedua, titik ketiga, dan titik kelima. Titik kedua, titik keempat, dan titik kelima itu rasanya tidak di atas garis gitu. Yang di atas garis kan hanya titik pertama dan titik ketiga gitu. Kemudian kalau misalnya kita pengen tahu nih persamaan linearnya bagaimana, kita more option, jadi trend line, more option, kemudian kita klik display equation on chart. Jadi di sini ternyata persamaannya adalah Y sama dengan 6,75X plus 125. Kemudian saya pengen tahu R square-nya, kita tinggal klik R square-nya 0,9443. Oke, kalau dari sini kita bandingkan, persamaannya kan Y sama dengan, kita tulis dulu aja ya, Y sama dengan 6,75X ditambah 125. Oke, kita bandingkan dengan yang high-low, yang di video sebelumnya persamaannya itu yang ini. Jadi ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan, tadinya dia 6,875 biaya variabelnya, di sini dia jadi 6,75. Nah, ini dengan regresi. Nanti kita buktikan dengan cara regresi apakah sama gitu ya ininya persamaannya. Oke, karena perbedaan ini, jadi kalau misalnya karena perbedaan itu tadi, kita misalnya pengen tahu metode scatter plot, terus bagaimana? Kalau metode titik tinggi rendah kan kita mencari titik tertinggi dan titik terendah. Tapi kalau metode scatter plot kita bebas mau memilih titik yang mana untuk kita hitung gitu ya. Cara menghitungnya sama, pertama kita mencari biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit misalnya saya mau titik pertama dan titik ketiga, ini kan saya asumsikan karena dia di atas garis ya, pas garis, jadi saya asumsikan itu. Jadi yang titik ketiga 2250 itu dikurangi dengan 300.
2250 dikurangi dengan 1000. Dikurangi dengan titik yang pertama. Kemudian untuk unitnya 300 dikurangi dengan titik yang kedua, yaitu 100. Berarti ini hasilnya berarti 1250 dibagi 200. Oke. Jadi hasilnya adalah 6,25. Oh, beda lagi nih. Tadi yang untuk yang high-low method di sini biaya variabelnya dia, ini saya taruh depan dulu ya biar melihatnya enak. Oke. Jadi di sini biaya variabelnya yang tadi tinggi rendah dapatnya 6,875. Yang ini yang regresi yang pakai scatter plot itu dapatnya adalah 6,75. Sedangkan kita pakai titik pertama dan titik ketiga jadinya 6,25. Ini per unit, beda-beda ya. Kemudian biaya selanjutnya biaya tetapnya kita persamaannya Y sama dengan A plus BX. Y-nya kita cari, misalnya Y-nya kita ambil yang titik pertama aja ya, yang gampang ya. 1000 sama dengan A itu kita cari ditambah dengan biaya variabelnya kan 6,25 X. X-nya kita ambil yang titik pertama 100. Oke, berarti A ini sama dengan 1000 dikurangi 625. Berarti A ini sama dengan 375. Oke, berarti dari sini persamaan yang scatter plot bisa kita tulis Y sama dengan 375 ditambah dengan 6,25 X. Oke, kalau misalnya kita jadikan 1, kita bandingkan dengan metode-metode yang lain. Ini saya samakan dulu, ini dibalik-balik boleh ya, karena ini persamaan linear dan pakai plus itu jadi formulanya ditambah jadi boleh ya. Jadi di sini bermacam-macam gitu, scatter plot beda, tinggi rendah beda, regresi beda, karena memang kita asumsinya dia linear, padahal titik-titiknya kan tidak dalam satu garis yang sama. Seperti itu. Jadi kelemahannya scatter plot itu adalah kita boleh ambil titik yang mana aja dan mungkin aja hasilnya berbeda. Begitu. Sedangkan tinggi rendah itu dia cenderung objektif kan. Siapapun pasti tahu kalau titik terendahnya adalah 100 dan titik tertingginya 500. Regresi juga begitu, ketika kita sudah dimasukkan ke dalam alat atau ke dalam software, itu hasilnya siapapun yang akan mengerjakan hasilnya akan sama. Seperti itu.